Halo, selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video kami sebelumnya dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mengklik video ini. Selama ini, kalau menonton film action dan trailer, kita pasti terkagum-kagum dengan karakter antagonisnya. Bagaimana tidak? Di sana mereka digambarkan dengan begitu jenius. Para penjahat punya segudang ide untuk melakukan kejahatannya, dan begitu mulus ketika melewati petugas yang ingin menangkapnya. Namun, di kehidupan nyata apakah semua penjahat bisa bekerja sejenius dalam film? Tentu tidak. Nyatanya, di kehidupan nyata banyak para penjahat konyol bertebaran. Saking konyolnya, beberapa kasus mereka akan membuat orang-orang berpikir why did you do that? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video kasus dan aksi para penjahat terbodoh di dunia. Selamat menyaksikan. The Invisible Man and Lemon Juice. Pada tahun 1995, seorang pria parubaya bernama Mike Arthur Wheeler berhasil membobol 2 bank di kawasan Pittsburgh. Aksi yang ia lakukan pada siang bolong itu terbilang cukup berani. Bagaimana tidak, ia merampok bank tanpa melakukan penyamaran atau menutup wajahnya. Setelah merampok, tanpa panik ia melenggang begitu saja. Bahkan ketika melihat CCTV, bukannya pergi, dia malah berdiri di sana sambil melambaikan tangan. Gila bukan? Aksinya itu sangat berbahaya bagi seorang perampok bank, karena menantang CCTV sama saja dengan menyerahkan diri ke polisi. Benar saja, malam harinya polisi langsung datang ke rumah Mike dan menangkapnya. Sebagai bukti untuk memperkuat tuntutannya, polisi pun menunjukkan rekaman CCTV pada Mike. Kalian tahu bagaimana reaksi Mike ketika melihat CCTV? Dia sangat terkejut dan bergumam, "But I would do it." Reaksi Mike tentu membuat polisi bingung. Apa maksud yang dikatakan oleh Mike tadi? Akhirnya, setelah diinterogasi ditemukanlah jawabannya. Jadi, entah dapat wasiat dari mana, Mike mengoleskan jus lemon ke seluruh tubuhnya dengan tujuan agar ia bisa menjadi invisible man atau menjadi tak terlihat. Itulah kenapa ia dengan pedenya melambaikan tangan ke CCTV karena ia berpikir CCTV tidak akan merekam dirinya. Tertangkap gara-gara Facebook. Seorang wanita bernama Stephanie White menemukan mobil asing terparkir di depan rumahnya. Merasa khawatir, Stephanie pun menelpon polisi untuk mengecek keadaan. Ketika polisi datang, tetangga Stephanie pun berteriak bahwa ia melihat seorang pria keluar dari rumah Stephanie dan kabur dengan menyeberangi danau di belakang rumah mereka. Polisi pun bergegas mengejar pria itu, tapi sayang, ia berhasil meloloskan diri dan akhirnya selama beberapa hari pria itu menjadi buronan. Namun, pada suatu hari, Stephanie kembali melapor kepada polisi bahwa ia menemukan akun Facebook orang asing di komputernya. Ketika diperiksa oleh polisi, rupanya itu adalah akun pria asing yang menjadi buronan mereka. Jadi, setelah merampok, bukannya langsung kabur, Jones malah mengakses akun Facebooknya di komputer Stephanie. Karena kaget akan kedatangan polisi, ia langsung kabur dan lupa logout dari akun Facebook tersebut. Berkat keteladorannya itu, polisi bisa dengan mudah menangkap Jones. Wanita palsu berjenggot. Tahun 2010 silam, Dennis Hawkins ditangkap atas kasus perampokan bersenjata pada sebuah bank di Pittsburgh. Kejahatannya terungkap ketika polisi menganalisa penyamaran dan merilis deskripsi fisiknya ke publik. Saat melakukan aksinya, Dennis memilih untuk menyamar sebagai wanita. Ia memakai wig pendek berwarna pirang dan payudara palsu. Namun, ia membiarkan kumisnya yang tebal begitu saja, sehingga membuat orang bisa tahu bahwa itu adalah seorang laki-laki yang tengah menyamar. Ditambah lagi, ia juga mengenakan celana badut yang aneh. Karena penyamarannya yang gagal itu, orang-orang bisa langsung mengenali Dennis ketika deskripsi dirinya dirilis oleh polisi. Dan ia pun bisa ditangkap dengan mudah. Berkat kebodohannya itu, polisi memberikan nominasi kriminal terbodoh pada Dennis. Tidak bisa membawa mobil, tapi malah mencuri mobil. Ini malah lebih kocak lagi guys, di mana tindakan bodoh ini dilakukan oleh seorang remaja 17 tahun ketika merampok pada Maret 2014 silam di lingkungan Omaha. Waktu itu masih pukul 7 pagi ketika Melissa Peters bersiap-siap untuk mengantar putranya ke sekolah dengan menggunakan mobil pribadinya.
Namun, tiba-tiba saja seorang pria asing bersenjata menyerangnya lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Melissa yang panik langsung membawa putranya berlari ke halaman tetangga mereka dan menelpon polisi. Namun setelah menunggu 7 menit, mobil itu tak kunjung bergerak maju. Ia malah bergerak tak beraturan dengan wiper kaca aktif dan lampu mobil berkedip-kedip. Beruntung setelahnya polisi datang, namun ketika dihampiri mobil sudah dalam keadaan kosong dan anak remaja tersebut sudah berhasil kabur dengan berlari. Memberi nomor telepon ke kasir toko. Ruben merupakan seorang anak kecil usia 18 tahun yang mencoba merampok sebuah toko Shell di Chicago pada Maret 2008 silam. Ia datang ke toko Shell itu dengan menggunakan topeng dan membawa senjata tajam. Lalu, dengan sangarnya ia menodongkan senjata dan meminta sejumlah uang kepada kasir toko. Namun, si kasir tidak begitu saja memberikan uang kepada Ruben. Ia beralibi bahwa uang di toko itu tersimpan di dalam brankas yang hanya bisa dibuka oleh manajernya. Dengan pedenya, Ruben mencatat nomor teleponnya dan menyerahkannya kepada kasir tersebut. Ia berpesan agar si kasir menelponnya ketika si manajer sudah datang, agar ia bisa merampok uang yang ada di toko tersebut. Benar saja, setelah beberapa waktu si kasir kembali menelpon Ruben. Namun, bukan untuk bertemu dengan si manajer, tapi untuk bertemu dengan polisi. Malang sekali ya nasib Ruben. Nah, itulah rangkuman VH Project tentang kisah penjahat terbodoh. Menurut Anda, manakah penjahat paling bodoh di antara penjahat bodoh ini? Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.